Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Saya yakin dan percaya bahwa pagi hari ini kita akan menggunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mencari hadirat Tuhan. Mari ajak keluarga, mari ajak anak-anak kita, ajak orang tua kita untuk duduk dekat-dekat dengan Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, satukan hati kita dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini sebab kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Bapa, Engkau memberikan kesempatan buat kami semua. Untuk kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau. Membawa keluarga kami. Membawa setiap kehidupan kami di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh merendahkan diri kami. Memuji dan menyembah Engkau. Berkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hadirat-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu dinyatakan bagi setiap pribadi kami. Karena kami yakin dan percaya. Di mana ada 2-3 orang berkumpul berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun. Saudara boleh duduk, saudara boleh bangkit berdiri pagi hari ini. Kita bebas menyembah Tuhan. Seraya kita boleh mengangkat kedua tangan kita. Katakan kepada Tuhan, bahwa Dia baik, sangat baik. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Kasih-Nya selalu baru dalam hidup kita. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan setiap anaknya. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Mari buka setiap hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Terpuji nama Yesus. Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah kami, Engkau yang menyelamatkan, Allah yang kudus, Allah yang kekal. Layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Yesus, kami panggil nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Tidak ada yang lain yang layak kami sembah selain Engkau Yesus. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Layak Kau terima pujian, layak Kau terima sembah. Tengah-tengah keadaan yang sukar ini Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan, biarlah iman kami tidak pernah tergoncangkan. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kami. Keadaan zaman boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi hati kami tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah keselamatan bagi kami. Kami percaya.
Haleluya, haleluya. Bawa hati kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Biar senantiasa hati kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setiamu, ku bersyukur, kami bersyukur. Amin, amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin Yesus. Katakan bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa kan mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Nyata dalam hidup. Katakan bersama, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih
Tuhan dalam hidup kami. bersyukur. Kami mau bersyukur ya Allah. Oh, buat kasih setiamu. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Tuhan, mari saudaraku sembah Tuhan. Mari angkat syukurmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Hati kami bersyukur Bapa. Hati kami bersyukur Yesus. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun dunia tak menentu, tapi hati kami bersyukur Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, haleluya. Dahsyat Allah kami, ajaib Tuhan kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Yesus Allah kami luar biasa yang telah menyelamatkan kami. Haleluya. 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 Oh, shelalalalalalamo. Kinaralamaya Sunday. Kinaralamaya ralamayamo. Kiralababababa sikiaralabalayas. Kinaralamaya sindaralababababa. Kinaralamaya Sunday. Kiralamayamo. Haleluya. Haleluya. Allah kekuatan hidup kami, sumber segalanya buat kami, Allah yang tak tergantikan bagi kami, Allah yang luar biasa, Yesus Tuhan, Anak Domba Allah. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, Allahku luar biasa, Allahku dahsyat, pemulih kehidupan kami. Haleluya. 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 Oh, naralawaya, naralawaya. Mari jemaat Tuhan, dimanakah engkau berada pada pagi hari ini, biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya perkara-perkara di luar yang perlu kita perhatikan, tapi hati kita, sikap hidup kita. Pandang Tuhan pagi hari ini, biarlah pandangan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga engkau bisa menikmati hadiratnya dimanapun engkau berada pada saat ini. Angkat kedua tanganmu lebih dalam lagi, sembah Tuhan. Sebab Dia akan memulihkan hidupmu. Dia akan menggantikan segala kekhawatiranmu. Dia akan memberi kekuatan kepada setiap yang lemah. Dia akan memberikan kepastian kepada orang yang bimbang. Pagi ini Tuhan ada di antara engkau. Dia melihat hidupmu. Sembah Dia. Haleluya.
Yase. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami panggil Engkau. Yesus, kami panggil Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Kami tahu Tuhan, Engkau memenang setiap pribadi kami. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Sikaralah wayataka, sikaralah Bapa. Haleluya. 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 Ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan, segenap hati angkat pujian ini di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita bahwa kita adalah pribadi yang tidak pernah mengeluh dengan segala keadaan, sebab kita punya Allah yang hidup yang tak pernah meninggalkan kita. Mari bersyukur, mari bersyukur, sebab ada kekuatan di dalam ucapan syukur. Yes, haleluya. Amin Tuhan, amin. Yes, yes. Amin. Di dalam hidupku, Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan, ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kami berikan sorak-sorai bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami. Kuasa-Mu sungguh nyata bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami perlu dalam hidup ini untuk mengerti setiap kehendak-Mu, untuk mengerti setiap jalan-Mu buat setiap pribadi kami. Mari Tuhan, kami rindu lebih lagi menghadapkan hidup kami kepadamu. Haleluya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu
kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya kasih-Mu lebih kuat dalam hidup kami, Tuhan. Itu yang mengikat kami untuk kami tidak jauh dari kasih-Mu. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan, Kau memberi hidup ya Tuhan. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan sekali lagi, lebih lagi katakan, Allah ku hidup bagimu, hatiku tetap dari kasih-Mu selama ku hidup. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau
Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah kami dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Engkau berikan. Kesempatan yang Engkau masih percayakan untuk kami mencari Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna di hidup kami. Kami menyatakan Engkau Allah yang baik. Sungguh baik dan sempurna kebaikan-Mu di hidup kami. Tidak pernah Engkau berbuat salah atas hidup kami Tuhan. Kami dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kuatkan kami, teguhkan iman kami. Biar pengharapan kami semakin kuat di dalam Engkau. Satu-satunya yang beri kepastian akan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Sekali lagi saya mau ingatkan bukan tentang di mana kita beribadah, tetapi tentang hati kita yang terus connect sama Tuhan dimanapun itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, minggu ini Bapak Gembala mendapat pesan untuk disampaikan tentang kesetiaan. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dengan judul setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara, di Amsal 20 ayat 6 dikatakan seperti ini. Banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Kenapa? Karena setia itu mahal. Setia memiliki makna yang sangat dalam, memiliki arti yang sangat dalam kehidupan kita. Dan justru setia inilah yang dinantikan Tuhan untuk ada dalam setiap hidup orang percaya. Di dalam perjanjian lama arti kata setia bisa kita dapatkan dengan 3 makna. Yang pertama, setia artinya orang yang bisa dipercayai atau orang yang bertanggung jawab. Setia artinya apa? Patuh dan taat terhadap perintah apapun keadaannya. Yang ketiga, setia itu apa Bapak Ibu Saudara? Setia adalah mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, saya teringat satu kisah yang ditulis dalam sebuah lagu. Saya rasa ini tidak asing untuk kita semua. Di dalam lagu Mengikut Yesus Keputusanku, ada satu kisah yang menarik di balik lagu ini Bapak Ibu Saudara. Saya mengisahkan ini kembali. Suatu waktu ada misionaris dari Inggris yang datang ke satu daerah terpencil di India namanya kota Assam. Dan di situ dia menginjil karena orang-orang di daerah ini atau penduduk daerah ini orang-orangnya masih kanibal, pemakan manusia, mereka masih primitif sehingga perjuangan misionaris untuk memberitakan Injil di situ sangatlah berat. Tetapi kemudian setelah beberapa lama ada satu keluarga yang bertobat dan menerima Yesus secara pribadi. Ketahuanlah sama warga di situ bahwa orang ini udah menjadi Kristen, satu keluarga ini. Kemudian kepala sukunya datang ngumpulin semua warga dan di tengah-tengahnya ditaruhlah keluarga ini namanya Pak Nokseng kalau saya nggak salah. Terus di situ dia ditantangin sama kepala suku. Kalau kamu nggak mengingkari imanmu, saya akan bunuh kalian saat ini juga. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nokseng sebagai kepala keluarga? I have decided to follow Jesus, no turning back. Saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dan tidak ada kata berpaling lagi. Dan saat itu juga Nokseng melihat kedua anaknya ditombak di depan matanya. Tetapi sekali lagi Nokseng tetap berpegang teguh terhadap imannya. Karena itulah arti dari setia Bapak Ibu Saudara. Berpegang teguh pada janji dan komitmen kita. Apapun yang terjadi. Tidak selesai sampai di situ. Kemudian kepala sukunya berkata, saya masih kasih kamu kesempatan untuk menyangkali iman kamu sekarang. Tetapi kalau tidak, saya juga akan membunuh istri kamu. Apa yang Nokseng katakan kepada kepala suku? Though no one go with me, still I will follow. Sekalipun gak ada orang yang bersama dengan saya, tetap saya akan mengikut Yesus. There is no turning back. Tidak akan ada kata berpaling. Dan saat itu juga istrinya ditombak. Dia sudah kehilangan seluruh anggota keluarga. Tapi kepala suku masih kasih kesempatan. Dia bilang apa? Saya masih kasih kamu satu kali.
Kalau kamu mau menyangkali iman kamu sekarang, saya akan lepaskan kamu. Sekali lagi kalimat ini dikatakan oleh Bapak Nokseng. The cross before me, the word behind me, no turning back. Salib di depan, dunia di belakang, saya tidak akan berpaling. Dan saat itu juga, dia mati sebagai orang yang tetap percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kisah ini sangat memberkati saya secara pribadi. Kalau boleh kita menyanyikan sama-sama lagu ini, boleh saya dibantu oleh singers. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Sekali lagi kita katakan sama-sama mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Biar ini juga menjadi penyataan iman kita dimanapun kita berada. Saya sudah mengikuti Yesus. Saya memutuskan untuk mengikuti Dia sampai akhir. Karena kesetiaan tidak pernah dinilai di depan, apalagi di pertengahan. Kesetiaan dinilai di akhir perjalanan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau ajak kita sama-sama membuka dalam Wahyu pasal 2, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, belajar dari kisah jemaat di Smyrna. Smyrna itu ada di mana? Smyrna berada di kota Asia kecil, dia kota pelabuhan, dan kota ini kota yang sangat cantik, sangat indah, sangat dikagumi oleh banyak orang. Dan disinilah ada jemaat yang Paulus rintis. Kemungkinan besar jemaat ini berdiri ketika Paulus sedang merintis jemaat di Efesus, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Smyrna ini. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang jemaat Smyrna hadapi di sana? Mereka mengalami satu penderitaan, satu kesusahan. Di sini kesusahan yang dimaksud bukan tentang kesusahan mereka lagi nggak punya duit atau mereka lagi kelaparan. Tetapi kesusahan yang dimaksud adalah suatu keadaan yang sangat menderita, sangat tertekan, dan sangat-sangat sengsara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang Kristen yang hidup di sana, mereka berada di bawah aniaya orang Roma. Yang kedua, karena mereka orang Kristen, mereka suka difitnah. Mereka menjadi orang yang sangat miskin di sana, mereka menderita.
Mereka nggak punya apa-apa karena miskin. Ada yang miskin masih punya apa-apa gitu. Tetapi menurut artikel yang saya baca dikatakan bahwa jemaat di Smyrna ini benar-benar miskin, nggak punya apa-apa. Mereka sangat menderita. Tetapi dalam segala penderitaan, dalam segala kesengsaraan yang mereka hadapi, Bapak Ibu Saudaraku, iman mereka bertahan. Keyakinan mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena karakter asli kita sebagai orang percaya hanya akan terlihat ketika kita sedang dalam penderitaan. Tidak akan ada yang namanya label setia tanpa ujian untuk meninggalkan dan mengkhianati. Tidak akan ada yang namanya label setia kalau kita nggak pernah ditawarkan suatu keadaan di mana kita sebenarnya bisa menyangkali iman kita. Tetapi hari ini mari kita belajar dari jemaat di Smyrna. Keadaan yang sungguh terjepit, mereka bisa menghadapi ancaman kematian setiap hari. Mereka difitnah kanan kiri, mereka hidup sengsara. Bahkan saya membaca ada satu teolog yang mengatakan kehidupan mereka seperti biji gandum yang ada di bawah batu kilangan. Sangat terhimpit dan tertekan, sangat tertindas. Tetapi seperti Paulus berkata, Bapak Ibu Saudara, penderitaan adalah kebanggaan. Karena penderitaan membuat kita semakin dekat dengan kemuliaan Tuhan. Penderitaan membuat kita semakin melihat tangan kemurahan Tuhan yang diulurkan buat kita. Dalam segala hal yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna, pesan Tuhan yang kuat buat mereka dan buat kita pada pagi hari ini. Di ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dikatakan di sini sangat jelas Bapak Ibu Saudara, hendaklah engkau setia sampai mati. Karena perjuangan iman kita di dalam dunia ini tidak akan pernah sia-sia kalau kita setia. Amin. Tuhan menjanjikan mahkota kekal yang abadi sebab dunia ini bukan rumah kita. Makanya seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Penderitaan, kelaparan, kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, bahkan kematian harusnya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa iman kita ketika kita perjuangkan tidak akan menjadi sia-sia? Karena Allah berjanji ada mahkota kehidupan di kekekalan sana untuk setiap orang yang setia. Saudara mau setia, amin. Tidak hanya setia sampai hari ini, tapi setia sampai mati. Sampai Tuhan panggil kita pulang kembali. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sini kita nggak bisa mengartikan, menafsirkan ayat ini secara harafiah ketika dikatakan bahwa akan ada penganiayaan selama 10 hari. Bahkan beberapa teolog mengatakan 10 hari di sini maksudnya 10 masa pemerintahan Kaisar Roma. Artinya sangat lama mereka menderita. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, dari 7 jemaat ini yang berdiri, yang masih ada kotanya sampai hari ini di dunia, tepatnya di Turki, adalah kota Smyrna. Ada artikel yang menuliskan seperti ini Bapak Ibu Saudara, kota ini tetap berdiri karena Allah menunjukkan kesetiaannya pada orang-orang yang pada saat itu juga setia terhadap Dia. Karena kota ini mau dijadikan satu bukti kesaksian iman. Ada orang-orang yang pernah rela menderita demi Allah. Ada orang-orang yang pernah menderita sengsara karena imannya kepada Kristus. Dan mereka mendapat label setia sampai akhir. Itu yang Tuhan inginkan pada kita semua. Ujungnya adalah mahkota. Mari kita sama-sama buka Bapak Ibu Saudaraku dalam Ibrani 10 ayat 38. Boleh ditampilkan ayatnya? Dengan hormat saya minta salah satu singer yang membacakan. Ada mic. Ibrani pasal 10 ayat 38. Firman Tuhan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Amin. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dan bila kita mengundurkan diri,
Tuhan tidak akan berkenan. Kita tidak punya pilihan lain Bapak Ibu Saudara. Taruh salib di depan, dunia di belakang. Kita akan terus berjalan maju dengan kuat karena Allah menunggu kita di kekekalan. Dari awal Tuhan sudah bilang, menjadi orang Kristen tidak akan pernah mudah. Menjadi orang Kristen tidak pernah akan nyaman-nyaman saja. Dunia sudah membenci dia lebih dulu. Dan dunia juga akan membenci kita sebagai orang percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kemurnian gerejanya akan sangat terlihat ketika kita berada di dalam api. Kemurnian itu akan sangat nampak ketika kita sedang berada di dapur api. Dan itu yang Tuhan inginkan. Kita setia sampai mati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran ini. Saya ajak pemain musik dan WL Singer boleh kembali bersama saya di sini. Saya tidak mau panjang lebar bicara tentang setia, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita bawa penghayatan iman kita kepada Tuhan. Bahkan Paulus berkata kita diberikan karunia untuk menderita. Karunia untuk memikul salib. Karena Tuhan mau beritahu kepada kita, kebahagiaan kita bukan berasal dari dunia. Kebahagiaan kita adalah Tuhan sendiri. Kebahagiaan kita ada di dalam kekekalan bersama Dia. Apapun yang engkau alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah setia. Tetaplah setia. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Tidak akan pernah kecewa terhadap Tuhan. Mungkin akan begitu banyak penderitaan yang kami alami karena iman kami. Dan mungkin masa-masa ini barulah permulaan dari segala sesuatu yang harus terjadi. Tapi kami tahu jaminan kami ada di dalam Tuhan. Kami mau melihat penderitaan sebagai sebuah kemegahan. Kami tahu dalam segala penderitaan pun kami tidak ditinggalkan. Dalam segala penderitaan pun kami tidak pernah sendirian. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Kau yang menguatkan kami untuk bertahan. Dan bahkan jadi pemenang. Ya Rabba Syikiri diri. Kami mau mengiring Kau sampai akhir. Mengiring Kau sampai
Mari Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada, kau renungkan kebenaran ini dan buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Salib di depan, dunia di belakang. There is no turning back. There is no turning back. Kami mau didapati setia sampai akhir Tuhan. Kami mau tetap bekerja dan memperjuangkan iman kami sampai Kau panggil kami pulang. Dan Kau berkata, marilah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan yang kekal. Kami mau mendengar Engkau berkata, well done. Kami mau mendengar Engkau berkata, kerja yang bagus nak. Kami merindukan kesetiaan, kami berpadu dengan kesetiaan-Mu. Ya Rapataka Shiki, Ya Rapataka, Ya Rapataka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Christ is enough for me. 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 Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Padukan tekad kami bahwa memang kami harus setia sampai akhir. Setia waktu enak, waktu sulit. Setia waktu senang, waktu sengsara. Bahkan setia hingga hidup yang sementara dalam pengiringan menjalani hidup di dunia ini. Sebab kami harus setia untuk sampai
pada jaminan hidup kekal. Begitu banyak orang sedang bertanya mencari jalan keselamatan itu. Tetapi kami bersyukur karena Yesuslah jawaban. Yesuslah jalan keselamatan dan hidup kekal. Dan keselamatan menjadi juga tanggung jawab kami untuk tetap kami kerjakan, upayakan di dalam kesetiaan mengiring Yesus. Maukah kita pada pagi menjelang siang hari ini, Bapak Ibu, engkau sedang menyatakan komitmen di hadapan Tuhan. Marilah kami mengangkat tangan menjadi satu pernyataan atau tindakan bahwa benar kami tidak bermain-main. Kami serius karena memang bahwa ketentuan daripada sampai akhir kesetiaan itu kami harus siap dalam keadaan dan situasi apapun. Tilik kami Tuhan, tilik anak-anak-Mu memperbaharui janji kesetiaannya dan benar-benar tidak akan tergoyahkan. Karena sampai akhir hidup selalu dan untuk selamanya kami hanya dijaminkan ada kekekalan dan ada mahkota kehidupan kami terima dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembari kami masih mau menyegarkan untuk kami betul-betul menghayati. Saya mau mengikuti Yesus. Saya mau mengikuti Yesus. Kata mengikut boleh juga saya mau iring. Sampai selama-lamanya. Meskipun banyak susah. Dalam dunia ini. Aku mau atau saya mau tetap iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Haleluya. Iring Yesus. Amin. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun banyak susah. Susah, penderitaan di dunia, penderitaan di dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Oh saudaraku, katakan dengan tulus, saya mau iring Yesus. Meskipun banyak susah, meskipun banyak susah, penderitaan di dunia, penderitaan di dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, Engkau tahu lebih daripada apa yang kami bisa ungkapkan. Tak terhingga, tak terkatakan, begitu banyak hal yang membuat kami susah dan menderita. Hari-hari ini umat-Mu, anak-anak-Mu sedang menangisi nasibnya,
sedang mengeluhkan penyakit dan penderitaannya. Tetapi itu tidak akan membuat iman dan pengharapan kami lemah. Sebab itu hamba berdoa dari tempat ini, tolonglah anak-anakmu, umatmu. Kuatkan dan teguhkan imannya. Tambahkan pengharapan mereka. Dan benar dalam situasi kondisi apapun, damai sejahtera Kristus menguasai memerintah dan menjadi wasit dalam hati kehidupan anak-anakmu, terlebih mereka yang sedang secara khusus mengalami tekanan-tekanan, penderitaan, dan lebih khusus lagi yang sementara dalam serangan wabah virus corona. Baik mereka yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, diisolasi, ataupun secara mandiri di rumah mereka, selalu kami mau berkata, Tuhan jangan biarkan. Terlebih mereka akan merasa takut, merasa gentar dan gelisah. Tuhan tolong, berikan sukacita, berikan semangat, gairah hidup. Kami percaya bahwa pertolongan dari Tuhan sempurna dan tepat pada waktunya. Dan apa yang Tuhan buat adalah baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau melihat kondisi bangsa-bangsa di dunia ini semakin banyak perubahan, perbaikan. Terlebih untuk bangsa kami Indonesia, menjadi satu kesyukuran, faktor-faktor alam, faktor-faktor cuaca, dan semua perputaran, semua sendi-sendi kehidupan di Indonesia menjadi hal yang boleh mempermudah semuanya berubah untuk meraih kebaikan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa sembari mengingat bahwa begitu luar biasa kasih-Mu, pedulimu, mengingat setelah Tuhan kami Yesus Kristus bangkit, masih mengunjungi beberapa keadaan hidup umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk memberikan kekuatan iman, untuk memberikan suatu pegangan teguh bahwa tidak sia-sia kami percaya kepada Yesus Kristus, karena Dia telah bangkit dan benar menjaminkan siapa yang percaya kepada Yesus, kendati dia sudah mati, dia pasti akan bangkit. Terlebih kami yang kiranya dalam perkenanan Tuhan masih mendapatkan hidup sampai Engkau datang, pasti kami diangkat bersama-sama dalam awan kemuliaan. Tuhan tolong hamba-Hamba-Mu, dalam banyak hal mereka boleh bersaksi tentang kebenaran-Mu, penyelamatan-Mu, pertobatan dalam Yesus Kristus. Baik itu mereka yang berbicara melalui sarana-sarana kesaksian yang mereka boleh sampaikan, berkati semuanya. Kami bersyukur untuk pemerintah kami benar-benar memperhatikan seluk-beluk kehidupan masyarakat, sehingga kami mendoakan mereka, Tuhan tolong supaya pemerintah kami mulai dari Bapak Presiden sampai seluruh jajaran pemerintah yang paling rendah, mereka boleh bertanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, bahwa mereka, para pemimpin kami itu adalah wakil-wakil Allah. Tuhan beri hikmat kepada mereka. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Pertolongan Tuhan pasti dan tidak pernah terlambat. Amin. Kami yakin, kami percaya rancangan dan penetapan Tuhan itu yang harus terjadi. Kami sungguh-sungguh meyakini kemuliaan bagi Tuhan, dan kerajaan-Mu datang di dunia seperti di surga. Datanglah kerajaan itu di Indonesia seperti di surga. Datanglah kerajaan itu di Sulawesi seperti di surga, di Sulawesi Barat seperti di surga, di Mamuju seperti di surga,
di keluarga-keluarga kami, di pribadi-pribadi kami seperti di surga. Tuhan tolong. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami umat muslim yang sedang menjalani waktu mereka kusuk dengan Tuhan di bulan Ramadan ini. Biarlah benar-benar bahwa mereka menghayati dan akhirnya mendapatkan hikmat, hidayat untuk mengerti rencana Tuhan dan penyelamatan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa umatmu, anak-anakmu, jemaatmu kendati di berbagai tempat berpisah dengan kami, tapi kami diikat oleh Roh Kudus, dibawa dalam satu kasih untuk saling menopang di dalam doa. Berkati mereka semuanya ya Tuhan. Seluruh umatmu yang beribadah, seluruh persekutuan-persekutuan, pelayanan yang boleh mewartakan kebenaran-Mu, berkati semuanya, berita keselamatan dan penghiburan, kekuatan yang mengalir dari firman-Mu betul-betul menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Kami serahkan kepadamu seluruh hamba-hambamu ini. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk semua pengabdian mereka. Tuhan tolong berkati semuanya. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dan selalu merindukan yang terwujud dalam hidup ini adalah kehendak-Mu, sehingga kami pun selalu mengingat untuk berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan doa kami. Bahkan apa yang belum timbul di hati, didengar telinga, dilihat mata, Tuhan sudah sediakan karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Dan biarlah pada saat ini hamba mau mohonkan berkat untuk seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu satu persatu. Dari bayi, anak kecil, remaja, pemuda, orang-orang dewasa hingga orang-orang lanjut usia, diberkati Tuhan. Pertolongan-Mu dan kasih-Mu mengalir kepada mereka. Engkau mengasihi, Engkau memagari dan membentengi mereka dengan penjagaan-Mu siang dan malam oleh pemagaran malaikat-Mu. Sehingga benar-benar bahwa anak-anak-Mu, umat-Mu terlindung dalam kasih sayang Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang Kau janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi berkat yang tersedia dan tercurah. Berkat rohani, materi dan jasmani. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan curahkannya berkatnya dengan melimpah sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan memberkati. Sebagai informasi, tentu kita akan terus menjalani apa yang menjadi ketetapan ataupun arahan dari pemerintah kita yang tentu tidak bertentangan dengan maksud rencana Tuhan supaya kita tetap beriman teguh tetapi berjaga-jaga tentunya. Baik, kita akan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita kemarin, merupakan ketegasan bagi masyarakat rakyat seluruh Indonesia. Mari kita akan saksikan. Boleh ditayangkan. Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya mendengar pernyataan dari pejabat Department of Homeland Security dari pemerintah Amerika Serikat yang menyampaikan hasil penelitian bahwa suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembaban udara sangat mempengaruhi kecepatan kematian virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kelembaban, dan adanya paparan langsung sinar matahari akan semakin memperpendek masa hidup virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Berita ini sangat menggembirakan kita, karena kita hidup di alam tropis yang suhunya panas, yang udaranya lembab, dan kaya sinar matahari. Namun demikian, jangan lupa protokol pencegahan penularan COVID-19 harus terus kita jalankan secara disiplin, dengan disiplin yang kuat. 1, cuci tangan, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, tingkatkan imunitas, tingkatkan daya tahan tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Perlu diingat yang pertama, cuci tangan. Katakan aku mau rajin cuci tangan. Katakan aku mau rajin cuci tangan. Jangan hanya mau makan baru cuci tangan. Begitu pulang dari mana, masuk satu tempat, cuci tangan. Yang kedua, pakai masker seperti Eko. Siapa lagi yang pakai masker? Ini karena kita sedang berada di tempat yang steril tentunya, sehingga saya pun tidak pakai masker. Tapi kemana-kemana selalu pakai masker. Yang ketiga, ingat apa yang dikatakan tadi? Yang ketiga, ini jaraknya bagus, sehingga untuk yang rindu beribadah pun, asal jangan berdesak-desakan, bisa. Ini sudah tercakup dalamnya, sehingga awal Mei nanti akan ada anggota jemaat yang akan menikah. Sudah ada izin dari kepolisian. Dan juga sudah sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, selalu jarak. Yang keempat, imunitas. Gizi, vitamin, bukan soal mekar gemuknya, tetapi segar kuatnya. Haleluya, jangan cemberut, bersukacita. Ya, banyak yang tahu bahwa saya masih tertati-tati, masih berat bagian tubuh sebelah kanan, tetapi banyak yang mengatakan, kami akui Pak Pendeta tetap ada semangat. Dan memang saya mau bersemangat. Haleluya. Jadi itu merupakan berita gembira, tapi bukan berarti bahwa kita mau berleha-leha.
kita tetap waspada, kita tetap berdoa, memuji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang belum menyaksikan apa yang dialami oleh kekasih pendeta Roni Daud, yang Tuhan sudah tolong dari wabah corona ini. Dan satu lagi Pak Tony siapa namanya, lupa saya ya. Ini nantilah saya akan kirimkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk dengar kesaksiannya, karena baru kemarin ditayangkan atau dijadikan berita resmi dari Jakarta. Nah, salam rindulah untuk semua kekasih jemaat Tuhan dan semua yang mau mendengar, mengikuti akan persekutuan kita di dalam pelayanan live streaming melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati dan kita tetap bersemangat. Kita mau setia mengikuti Yesus sampai hidup ini berakhir. Haleluya. Katakan shalom. Shalom. Tuhan berkati.